Annyeong Cinggudel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join di channel aku, halo, aku Lady, salam kenal. Di video kali ini aku akan bahas apa itu magang dan manfaat magang itu apa sih? Sepenting itukah magang? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di channel supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik atau bermanfaat lainnya dari aku. Langsung aja. Check this out, magang. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata magang? Yes, kerja. Magang itu merupakan sebuah program atau kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bekerja pada saat kita lulus nanti. Jadi kita diharapkan setelah kita mengikuti program magang atau kegiatan magang, kita dapat beradaptasi dengan baik di suatu pekerjaan nanti setelah kita lulus. Magang itu dibayar nggak sih? Yang aku tahu sekarang ini pembayaran magang itu beragam macam, ada yang dibayar, ada yang enggak. Kalaupun ada yang dibayar, itu ada bayaran yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang dibayar dengan gaji yang besar. Untuk penentuan besar kecilnya atau nggak dibayarnya dari sebuah magang, itu kita nggak bisa nentuin. Kita harus ekstra untuk mencari tahu info-info di Google atau di YouTube, atau tanya ke teman kita atau kakak kelas kita yang udah pernah magang, kira-kira di perusahaan yang kita mau itu dibayar atau enggak ya. Nah ini dia, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti magang. Yang pertama, kita bisa mengenal dunia pekerjaan, atau kita bisa mengetahui gambaran nyata dunia pekerjaan. Jujur aja, sebelumnya waktu aku kuliah itu aku tuh nggak dikasih tahu apa sih magang itu, terus magang itu tuh kayak gimana, dan nggak ada edukasinya gitu. Mungkin rata-rata memang belum semua kampus mengedukasi mahasiswanya untuk kegiatan magang. Jadi kan kalau di kampus kita belajar teorinya, kita nggak tahu nih prakteknya tuh seperti apa sih. Nah dengan magang itulah kita bisa mengetahui sebenarnya tuh kerja itu kayak gimana. Jadi kita tuh nggak kagok pas kita udah lulus dan diterima dalam sebuah pekerjaan. Yang kedua, kita bisa langsung mempraktekkan ilmu kita pada saat kita belajar di perkuliahan. Dan kita juga bisa mengembangkan ilmu kita yang tadinya kita cuma tahu teorinya aja, pas kita bekerja kita dikasih tahu nih sama senior kita, oh ternyata ini bisa kayak gini loh caranya, ada lagi, oh ternyata ini bisa dikerjain dengan cara yang berbeda. Kita juga bisa tahu ilmu-ilmu di luar dari perkuliahan. Yang ketiga, menambah networking atau relasi profesional. Dengan kita mengikuti magang, pastinya kita bisa mengenal orang baru. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi untuk kedepannya. Mungkin setelah magang dan setelah lulus dari kampus, kamu ingin bekerja. Nah relasi kita di tempat magang mungkin punya informasi terkait lowongan pekerjaan, atau bahkan dia punya informasi bahwa temennya sebagai HRD lagi nyari kandidat untuk di perusahaannya. Nah itu kan sebuah informasi yang berharga dibanding sama orang yang tidak mengikuti kegiatan magang, yang tidak memiliki networking atau relasi profesional, dan dia nggak tahu informasi apa-apa. Keempat, memahami etika pekerjaan. Kalau di kuliah mungkin kita nggak diajarin yang namanya etika pekerjaan. Harus gimana sih kita dalam bekerja, harus gimana sih kita dalam memahami orang-orang, bagaimana sih kita harus memahami atasan atau rekan kerja kita. Dari magang ini kita bisa belajar gimana sih caranya mengatasi atasan yang lagi marah, atau gimana sih kalau kita salah kita harus bersikap apa, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri kita. Udah pasti kalau kita mengikuti magang, kita udah terbiasa dengan dunia pekerjaan. Nanti setelah kalian lulus dan kalian mendapatkan pekerjaan pertama kalian udah nggak canggung lagi, kalian bisa menempatkan diri dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dibanding sama orang yang belum pernah magang sama sekali. Pasti ada perbedaan, dan itu salah satu manfaat dari magang. Keenam, kita bisa menambahkan pengalaman magang kita ke dalam CV. Ini adalah salah satu yang paling penting banget. Jadi kita bisa menambahkan pengalaman kita supaya kita bisa lebih bervalue daripada kompetitor kita. Ketujuh, mengetahui karir kita ke depannya. Jadi kalau kita magang, kita tahu nih posisi-posisinya. Misalnya untuk anak psikologi, mungkin karir untuk psikologi itu banyak ya. Mungkin ada HRD, ada psikolog, dan lain sebagainya. Nah kalau kamu misalnya magang sebagai HRD, terus kamu merasa kayaknya aku nggak cocok deh, aku lebih cocok tuh langsung ketemu sama orang atau klien. Nah berarti kamu cocoknya jadi psikolog gitu kan. Nah dari kegiatan magang ini kita jadi tahu nih, oh kerjaan HRD kayak gini loh, oh pekerjaan A ini kayak gini loh ngerjainnya, oh pekerjaan B kayak gini kerjaannya. Jadi kita bisa memilah-milih nantinya pas kita udah lulus kita mau jadi apa, dan kita mau ngelamar pekerjaan apa. Jadi kita udah punya gambaran nih sebelum lulus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, keberlanjutan karir atau ganti status. Biasanya di beberapa perusahaan, anak magang itu ada loh yang diangkat jadi karyawan tetap. Misalnya kalau kerjaan kita bagus,
sebagai anak magang. Tidak menutup kemungkinan kita akan diangkat menjadi karyawan. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kan cari-cari kerjaan setelah lulus, karena kita udah punya channel nih di tempat magang kita yang dulu. So, dari sekian banyak manfaat yang aku sebutin tadi, menurut kalian magang itu penting atau enggak? Tulis di kolom komen ya. Kalau menurut aku, sangat-sangat penting bagi kamu yang mau melanjutkan karir kamu di corporate. Tapi kalau kamu mau jadi entrepreneur, tetap berguna loh magang itu. Itu kita bisa tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang dan cara memecahkan masalah. Jadi, intinya, buat kalian yang masih ragu untuk mengikuti magang, jangan ragu lagi, langsung submit berkas kamu ke perusahaan yang kamu mau, and good luck, karena di zaman yang dinamis ini, kompetitor-kompetitor kita itu lebih bervalue daripada kita. Masa sih kita mau kalah sama orang lain? Mungkin banyak orang lain yang udah punya pengalaman lebih banyak daripada kamu, IPK-nya lebih tinggi daripada kamu, dan kuliah di kampus yang ternama, plus pintar. Tapi, apakah itu semua menjamin untuk dia bisa masuk ke perusahaan? Tentu tidak. Banyak faktor-faktor lainnya yang mungkin bahkan kamu yang bisa masuk ke perusahaan daripada dia. Salah satunya, mungkin kompetitor kamu udah punya pengalaman magang, tapi pengalaman magang kamu lebih berharga di perusahaan itu karena mungkin satu linear dengan pekerjaan yang kamu lamar. Atau kamu punya pengalaman kegiatan organisasi lainnya yang sekiranya bisa membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Jadi buat kalian yang lagi mikir-mikir mau magang atau bahkan yang lagi magang tapi gajinya kecil atau bahkan nggak dibayar, tenang aja teman-teman, karena pengalaman kalian itu lebih berharga. Saat kamu ngelamar kerja, kamu jadi lebih bervalue daripada orang-orang yang belum punya pengalaman magang sama sekali. Dan di samping pengalaman magang, tetap tingkatin soft skill dan hard skill kalian ya, terutama bahasa Inggris. So, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe this channel supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. So, bye! Annyeong 친구들!